Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya sendiri Muhammad Aska Zahrani. Saya Muhammad Mudin Ali Mahdana. Saya Onal Aldanufa. Saya Syakira Farasal Sabila. Dan saya Adifa Ferzulfi. Apakah kita kehilangan potensi kita sebagai mahasiswa? Apakah kalian pernah kepikiran mengapa beberapa teman-teman mahasiswa kita itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi? Penting untuk kita sadari bahwa keputusan untuk meninggalkan pendidikan bukan hanya tentang individu kita sendiri, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem pendidikan kita. Dengan memahami penyebab di balik dropout mahasiswa, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mendukung teman-teman kita ini, termasuk kita semua. Menerapkan analisis data yang efektif dan mendapatkan wawasan yang berharga. Wawasan yang bisa digunakan oleh institut pendidikan dalam mendukung mahasiswa dan mengurangi angka dropout. Boleh di next, Mas Dana. Setelah melihat-lihat penelitian yang terdahulu, kami tertarik untuk mencoba suatu model dengan kemampuan kami sendiri pada saat ini, yaitu algoritma random forest, di mana kami mendapatkan judul yang dapat kalian teman-teman lihat, prediksi resiko dropout mahasiswa dengan algoritma random forest berbasis web. Dari latar belakang yang saya ceritakan tadi, kami mendapatkan dua tujuan yang perlu kami selesaikan dalam permasalahan kami ini, yang dimana dua tujuan ini akan kami bahas lebih dalam setelah ini. Dipersilahkan Mas Onala. Tujuan yang pertama adalah membangun model prediksi risiko dropout mahasiswa dengan menggunakan algoritma random forest. Nah, algoritma ini kami pilih karena mampu menghasilkan akurasi tinggi, menghindari overfitting, dan bisa menganalisis data yang kompleks. Dataset yang kami gunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository, yaitu Predict Student Dropout and Academic Success. Nah, data ini dipilih karena lengkap dan representatif, serta sudah sering digunakan di penelitian sehingga hasil yang kami dapatkan lebih valid. Tujuan yang kedua adalah mengimplementasikan hasil model prediksi tersebut ke dalam sistem berbasis web. Nah, kita menggunakan framework Streamlit. Nah, dengan Streamlit, model bisa dilatih dan diakses secara real-time melalui tampilan dashboard interaktif. Nah, jadi pengguna hanya memasukkan data mahasiswa dan sistem akan menampilkan risiko mahasiswa tersebut akan drop out atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian metode usulan, khususnya algoritma yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu random forest. Metode random forest dipilih karena memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara sederhana, random forest adalah algoritma yang membangun banyak pohon keputusan atau decision tree, lalu menggabungkan hasil dari setiap pohon untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Pada gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat alur proses dari metode yang diusulkan. Yang pertama dimulai dari pengumpulan data, di mana data mahasiswa dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian masuk ke tahap pra-pemrosesan data,
di mana data dibersihkan dan disiapkan agar bisa digunakan oleh model. Tahap selanjutnya adalah pelatihan model menggunakan algoritma random forest untuk mengenali pola yang dapat memprediksi resiko mahasiswa mengalami dropout. Setelah itu, dilakukan evaluasi akurasi untuk memastikan model bekerja dengan baik. Jika hasilnya sudah optimal, model diimplementasikan ke dalam sistem web Streamlit yang kami bangun. Sistem ini kemudian dapat memberikan hasil berupa prediksi risiko dropout mahasiswa dan proses pun berakhir pada tahap selesai. Jadi, secara keseluruhan, metode random forest dipilih karena keunggulannya dalam akurasi, stabilitas, dan kemampuannya menangani data yang kompleks. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proyek ini menargetkan pengembangan model prediksi resiko dropout mahasiswa dengan akurasi minimal 80% menggunakan algoritma random forest. Nanti model ini mampu mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam kategori dropout atau lulus. Dari hasil tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak kampus untuk mengambil langkah pencegahan yang tepat setelah mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang berisiko dropout sejak dini. Sebagai luaran yang praktis, sistem ini diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit dengan dashboard interaktif dan informatif, di mana nanti dosen wali dapat melihat secara real time hasil prediksi mahasiswa, juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dropout, sehingga dosen wali dapat melakukan intervensi dini dan melakukan entah bimbingan akademik maupun bimbingan konseling dengan pendampingan yang terarah sebelum mahasiswa benar-benar berhenti kuliah. Nah, untuk kesimpulannya adalah sistem ini dapat membantu kampus dalam mendeteksi dini mahasiswa berisiko dropout, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap reputasi dan biaya pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.